Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Oke anak-anak, alhamdulillah ya kalau keadaan semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke anak-anak, berdoa selesai. Ini sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Soleh ingin mengabsen dulu ya anak-anak ya. Ini Pak Soleh pisah ya, ini untuk anak-anak kelas 3 di sebelah kanan, anak-anak kelas 4 sebelah kiri ya. Ini kalau Pak Soleh lihat di daftar hadirnya, ini anak-anak kelas 3 ada semua ya, ada 6 orang. Kelas 4-nya ada 6 orang ya, jadi hadir semua ya. Oke anak-anak, untuk mempermudah waktu pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita keluar kelas, kita lihat lingkungan sekitar sekolah kita yang indah ya. Anak-anak, kita lanjut materinya ya. Pada siang hari ini Pak Soleh ingin menerangkan materi tentang cuaca dan materi sumber daya alam. Anak-anak, disimak ya dengan baik. Coba kita lihat nih cuaca di sekitar kita pada siang hari ini. Kira-kira cuaca pada siang hari ini apa anak-anak ya? Ada yang tahu nggak ya? Oh ya bagus, cerah ya. Terus kalau cerah itu ada apa sih? Oh iya benar, ada matahari ya. Bisa anak-anak lihat ya, cerah, ada matahari ya. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan cuaca itu ialah suatu keadaan di waktu tertentu ya. Jadi bersifatnya itu tidak lama ya, cuaca itu ya bisa berubah-ubah gitu ya. Suatu keadaan di daerah tertentu ya, dalam waktu tertentu gitu. Oke anak-anak, Indonesia ini, di negara kita ini yang bagus, itu memiliki iklim tropis gitu ya, iklim tropis. Kalau anak-anak lihat itu ada musim hujan, musim panas ya, seperti itu. Nah, musim hujan itu seperti anak-anak tahu ya, kalau pada saat hujan itu ada rintik-rintik turun hujan dari langit. Itu tahu nggak prosesnya gimana anak-anak? Jadi anak-anak, prosesnya turun hujan itu yang pertama ya, kalau anak-anak mau tahu prosesnya secara detail, itu di laut yang sangat luas ya, terkena sinar matahari sehingga mengakibatkan air di laut tuh menguap naik ke atas gitu ya. Nah, uap air itu terserap oleh awan, lalu ya kan, awan itu lama-lama menjadi awan gelap gitu ya, awan gelap. Nah, awan gelap itu yang berisikan air. Nah, ketika sudah awan itu penuh terhadap air itu, nanti turun hujan gitu ya. Nah, jadi proses sirkulasi anak-anak ya, hujan turun terserap oleh bumi kita ini ya kan, terus naik lagi ke atas, masa hujan. Hujan itu banyak sekali manfaat anak-anak untuk kehidupan kita manusia. Yang pertama, sebagai sumber air ya kan, terserap ke dalam tanah sebagai sumber kehidupan. Air yang kita peroleh ya kan, kita gunakan untuk minum, kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk keperluan sehari-hari lah pokoknya anak-anak. Untuk hewan ternak minum ya kan, sangat beragam sekali manfaatnya. Terus di Indonesia ada musim panas ya kan, musim kemarau gitu ya anak-anak. Itu perlu anak-anak waspada ya, ketika musim kemarau itu panas sangat melanda gitu ya. Nah, anak-anak dihimbau untuk tidak bermain api ya ketika pada musim kemarau itu. Karena apa? Itu yang sering terjadi pada musim kemarau, ada yang iseng main api gitu, atau di ladang yang sangat luas gitu ya, di hutan, karena ada rumputan kering, terkena sumber api, kebakaran hutan seperti itu.
Oke anak-anak, ini seperti yang anak-anak lihat di belakang kita ini terdapat apa namanya, pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang besar ya. Nah itu termasuk sumber alam hayati dan non hayati ya. Ini kita kita bedakan, sumber alam itu ada dua anak-anak, sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah yang hayati ini apa namanya, bisa berupa makhluk hidup gitu ya. Nah bisa berupa tumbuh-tumbuhan juga gitu, bisa diperbarui gitu. Nah yang non hayati itu seperti contohnya apa namanya, hasil-hasil tambang dari perut bumi seperti biji besi, tembaga gitu ya, pasir kayak gitu, lalu minyak bumi di dalam bumi gitu. Nah anak-anak, seperti anak-anak lihat ini, pepohonan ini merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga ya, harus kita jaga keberadaannya. Karena kenapa? Apabila kita lakukan penebangan secara liar terhadap sumber daya alam ini, contohnya ya pohon ini, itu akan mengakibatkan banyak sekali kerugian. Kalau pohon ini kita tebang tanpa kita tanam kembali, otomatis ketika hujan turun tadi yang Pak Soleh bilang dalam apa namanya, penerangan cuaca tadi, hujan itu tidak bisa menyerap apa namanya, air ke dalam tanah. Jadi air hujan langsung kebuang ke dalam kali atau sungai ya, sehingga apa, kekeringan gitu ya. Jadi apa, sangat rugi sekali ya kalau pohon ini ditebang tidak tanam kembali gitu. Memang benar fungsi dari pohon ini banyak sekali anak-anak. Dari buahnya nih, wah buahnya nggak ada juga nih contohnya ya, buah jambu. Ini ada jambu yang jatuh anak-anak, buah jambu gitu ya. Ini kalau semua itu kita bisa kita makan kan untuk apa, kehidupan sehari-hari. Terus kayunya kita bisa gunakan untuk pembuatan bahan-bahan apa, rumah tangga seperti tempat tidur, pintu ya kan, furniture gitu ya. Terus apa namanya, banyak sekali manfaatnya anak-anak. Terus di sisi lain ini untuk penyaring udara juga anak-anak ya, penghasil oksigen. Nah kalau siang hari ini dia menyerap karbon dioksida, jadi bekas-bekas asap kendaraan bermotor itu diserap oleh tumbuhan ini sehingga menghasilkan apa, oksigen yang kita butuhkan gitu. Oke anak-anak, di sisi lain yang tadi Pak sudah bilang, sumber daya juga ada yang tidak dapat diperbarui, yang non hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari misalnya minyak bumi gitu ya, itu tidak dapat diperbarui anak-anak. Kalau itu tidak dapat diperbarui, suatu saat akan habis ya kan. Nah fungsi kalian sebagai generasi muda nanti itu ialah mencari energi yang terbarukan gitu ya, energi alternatif penggantinya gitu ya. Gunakanlah sumber daya air yang tidak apa, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu secara bijaksana gitu ya, agar anak cucu kita masih bisa menikmatinya gitu. Oke anak-anak, setelah tadi Pak Soleh menjabarkan, menerangkan tentang cuaca dan sumber daya alam, Pak Soleh nanti mau memberikan tugasnya. Ini Pak Soleh berikan kertas lembar ke anak-anak di sini, nanti sambil dideskripsikan ya, sambil diceritakan gitu ya, sumber daya alam apa saja yang dapat di apa, perbarui, yang tidak dapat diperbarui gitu ya, dijelaskan situ. Nanti kamu tulis. Lalu tentang cuaca ya, untuk anak kelas 3 tadi Pak Soleh bilang, kamu jabarkan itu ya, kamu ceritakan itu ya, cuaca itu apa, terus di Indonesia itu ada berapa musim gitu ya, terus apa namanya, kamu jabarkan, kamu jelaskan gitu ya. Oke anak-anak, materi kita cukup pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Pak Soleh mohon maaf, mau mengulas sedikit tentang tadi kita udah belajar tentang cuaca, tentang sumber daya alam. Pak Soleh mau ulas lagi, cuaca itu apa? Cuaca itu suatu keadaan di suatu tempat yang tidak menentu gitu ya, dan dalam waktu yang tidak lama gitu ya. Sekarang mungkin cerah, nanti mungkin setengah jam lagi mendung, hujan. Nah itu cuaca ya. Nah terus sumber daya alam yang tadi Pak Soleh bilang, ada yang hayati, ada yang non hayati, ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui ya. Oke anak-anak, tadi yang sesuai instruksi Pak Soleh nanti dijabarkan ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pak Soleh bagikan nanti kertasnya untuk tugas, nanti dikumpulkan keesokan harinya lagi ketika bertemu pada jam pelajaran Pak Soleh. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya, kalian penerus bangsa, kalian harus apa namanya, jangan patah semangat ya, walaupun mohon maaf dengan kekurangan yang ada ini, dengan pembelajaran yang seadanya, kita harus semangat ya, semangat membangun negeri. Oke, kurang lebihnya Pak Soleh minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.